Belum lagi orang yang parkir sembarangan ngalangin hidran. Kalau di luar negeri kan kalau ada yang parkir sembarangan pasti dihancurin tuh, misalkan langsung kacanya dimasukin ke selang itu bro ya. Cuman kalau di sini kita kayak gitu, kita didatengin pasti sama yang punya mobil. Welcome back di Waktu Senggang, tempat ngobrol santai yang fun, ringan, dan selalu penuh inspirasi. Nah, buat kamu yang baru nonton ini, podcast santai dari Dana Indonesia, di mana kita ngobrol-ngobrol bareng orang-orang keren yang punya cerita seru, yang menginspirasi kita. Betul. Dan tamu-tamu kita ini adalah tamu-tamu yang mungkin teman-teman nggak sangka-sangka. Oke, dan hari ini kita kedatangan sosok yang kerjanya itu ketemu sama api, ketemu sama beberapa hal yang mungkin berbahaya, yang butuh keahlian khusus atau butuh kreativitas khusus buat menyelesaikan permasalahannya. Betul, jadi kita bakal datang teman kita itu, kita disebutin suka main api, tapi juga suka sebagai seorang content creator yang memberikan edukasi tentang bahaya main api dan bagaimana cara menanggulanginya begitu. Jadi di sini bahkan teman kita udah aktif banget, sempat punya subscriber sampai lebih dari 100.000 subscriber nih Bu. Jadi memang dia udah aktif banget di sosial media memberikan edukasi tersebut, dan juga sempat viral juga di beberapa stasiun televisi Indonesia karena pekerjaannya tersebut yang berhubungan dengan main api ini nih. Jadi untuk tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggil teman kita, Mas Fikri. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo, baik, alhamdulillah baik. Biasa dipanggil Mas, Pak, apa Bang nih? Apa Om nih? Apa Om nih? Mas aja kayak Mas Fikri. Kalau lagi di tempat bekerja juga dipanggilnya Mas Fikri aja berarti Mas? Ya kalau itu kebanyakan dipanggil Pak sih. Kalau Pak, sama ya? warga juga Iya. Pak. Pak, langsung kita panggil. Pak Fikri. Oke. Ya Mas Fikri, jadi di hari ini kita mau banyak nanya nih ya soal Banyak nanya, karena Mas seru. Fikri ini sebagai seorang firefighter ya, atau seorang pemadam kebakaran yang kerjaannya tuh nyari bahaya ya Mas Fikri. Ya, orang mau menghindari bahaya, ini nyari bahaya gitu. Jadi penasaran pengen tahu kisahnya seperti apa, bagaimana pengalamannya selama ini gitu. Mungkin yang paling pertama kita nanya Nino ya. Ya. Gimana kok maunya awal-awal kok jadi pemadam kebakaran? Kita gimana Kok sih Mas? bisa jadi pemadam kebakaran gitu? Awalnya gimana Mas? Jadi awalnya itu sebelumnya kan saya terinspirasi dari almarhum paman saya. Jadi almarhum paman saya ini seorang petugas pemadam kebakaran. Jadi pada saat kecil saya ini sering diajak main nih ke kantornya gitu kan. gitu. Jadi tiba-tiba ya seperti ada panggilan jiwa untuk saya menjadi seorang petugas pemadam kebakaran karena keren aja gitu tugasnya nyelamatin banyak orang gitu. Betul. Kenapa kan ada dari awal pas kecil itu diajak ke kantor pemadam kebakaran berarti, Mas? Oh, sempat ikut sampai Oh kalau itu bertugas? enggak ya? lah, Cuma di bahaya kan kantornya masih aja. kecil juga. Oh iya benar. Kira udah sampai situnya gitu ya. Kalau pemadam kebakaran itu nggak hanya tentang api doang ya Mas ya? Betul, nggak cuma madamin kebakaran aja, tapi juga adanya penyelamatan. Gitu. Boleh cerita, mungkin kita cerita dari awal dulu kali Mas ya. Tadi kan terinspirasi dari paman, terus akhirnya memulai karir itu berarti langsung saya mau apply jadi pemadam kebakaran atau seperti apa sih? Jadi gini, sebelumnya itu pas saya lulus sekolah dari STM tuh saya daftar dulu di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Cuman gagal tuh, akhirnya saya kuliah di Jakarta. Waktu itu udah ada lowongan, cuman saya belum bisa masuk karena belum mempunyai sertifikat pelatihan gitu kan. Nah akhirnya di semester ketiga ada lowongan tuh. Akhirnya saya langsung daftar dan alhamdulillahnya keterima gitu di 2018. Berarti start karirnya Dari 2018 awal ya. Itu dari awal yang di Jakarta Utara. Jakarta Utara itu dari sampai sekarang Sampai masih sekarang jalan? Jakarta Utara. Oke. Oh, berarti Mas Fikri penempatan Jakarta Utara sekarang? Iya paling cuman pindah kayak sektornya aja gitu loh. Oh iya. Dia ada divisi masing-masing nggak sih Mas? Misalnya ada api, air, apa misalnya? Iya ada pemadaman dan Kayak juga Avatar penyelamatan. Jadi apa Elemen itu? dong. Ada elemennya. Relevannya. Tadi ada apa? Api, Pemadaman dan juga penyelamatan. pemadaman dan penyelamatan. Kayak gimana tuh Mas, boleh cerita? Kalau pemadaman ada pembagiannya seperti apa? Jadi kalau misalkan unit pemadaman itu dia hanya membawa unit pompa atau unit penyedot air. Ya, jadi kan unitnya itu hanya berisi air, tapi kalau penyelamatan itu nggak bawa air. Iya. Jadi isinya itu peralatan-peralatan penyelamatan. Kan pernah juga tuh misalkan ada warga ngelihat ada mobil penyelamat lewat diberhentiin kalau ada kebakaran, padahal dia nggak bawa air. Oh, gitu. iya. Jadi cuma bawa peralatan-peralatan
pada saat misalkan kebakaran untuk misalkan membuka pintu gitu kan, itu peralatannya ada di mobil penyelamatan seperti itu. Oh, berbeda ya mobil penyelamatan sama Beda. Tapi kalau lagi beroperasi dua-duanya jalan? Iya biasanya jalan juga. Jalan dua-duanya berarti ya. Karena kan misalnya yang kalau sering lihat-lihat kan dia kuncinya pintunya ke-stuck atau kuncinya dia harus pakai yang pendobrak gitu kan. Kalau di mobil-mobil pompa pun ada juga peralatannya, cuman kan nggak selengkap seperti di mobil penyelamatan seperti itu. Terus selama ini gimana Mas antara penyelamat koordinasinya tuh ada panggilan dulu, dua-duanya bergerak apa salah satu dulu atau seperti Biasanya kita menerima laporan, terus nanti kan pada saat melakukan proses pemadaman, misalkan memang ada petugas pemadaman kesulitan untuk masuk, nanti akan dibukakan aksesnya oleh tim penyelamat seperti itu. Apalagi kalau misalkan ada orang terjebak, pasti kan kita harus utamain kan melakukan penyelamatan dulu baru pemadaman seperti itu. Oh iya. Yap. Terus juga kan juga kalau ngeliat harus yang nyari kayak sumber air hidran. Ya sumber air, itu paling penting sumber air. Sempat ada masalah nggak sih Mas kalau lagi kayak tadi nggak sempat nemu sumber air, terus berarti harus kemana sih ngakalinnya? Kalau misalkan nggak ada sumber air, misalkan kayak seperti sungai, kita mencoba untuk paling hidran. Kalau misalkan hidran terus sungai nggak ada, mau nggak mau kita ke kayak got gitu. Cuman kan pasti kita kesulitan, pasti kan debit airnya kecil. Belum lagi lumpur, sampah, dan lain-lainnya gitu. Oke. Nah, di luar dari pemadaman dan penyelamatan itu Mas, kalau yang berhubungan dengan harta benda gitu, misalnya rumah kosong nih, misalnya nggak rumah kosong sih, dalam artian ada harta benda, mobil segala macam yang kekunci segala macam, itu dari pemadam kebakaran juga menangani juga nggak sih Mas? Iya, kayak pernah juga nih misalkan ada di tempat wisata, sering banget tuh misalkan mobilnya terkunci tapi dalam keadaan menyala. Jadi kunci otomatis gitu Mas. Jadi orangnya udah keluar, pintunya ditutup, terus nunggu kunci otomatis kan. Itu nelpon damkar bisa. Oh iya? Itu sering banget tuh ya. Kayak kunci mobil masuk ke sela-sela gitu? Iya, ke gorong-gorong pun ada manggil damkar. Gitu? Iya. Oh, berarti damkar nggak hanya penyelamatan dan pembakaran ini aja ya? Api aja ya? Api aja ya, ternyata untuk harta benda juga, seperti itu juga iya. Apalagi tuh Mas, selain yang mungkin yang selama ini orang hanya mikir api, yang paling aneh lagi apalagi sih Mas ada permintaan? Ya kalau pada saat lebaran kadang ada yang lucunya juga Mas. Kepala anak kecil masuk ke kaleng. Yang sekali. Iya. Yang terjadi tuh. Belum lama juga ada anak kecil tuh di sektor Koja, jari telunjuknya nih masuk ke lubang sodet. Yang buat masak tuh, yang buat masak sodet. Kan ada lubangnya tuh buat digantung, itu masuk ke situ Mas. Waduh, terus panggil damkar juga Panggil datang ke kantor damkar itu buat dibuka. Petugas suka kayak ya Allah, ada aja. Iya, ada aja. Soalnya kemarin sempat viral yang behel nyangkut di kursi, kata juga ada. Jadi maksudnya sekarang tuh ngomongin pemadam kebakaran nggak cuma ngomongin kebakaran api dan lain sebagainya, jadi kayak apa istilah palu gada kali lo mau butuh apa aja serba bisa lah, apapun masalahnya damkar solusinya gitu. Lagi sekarang kan lagi rame kayak gitu kan. Setuju. Itu di quote tuh itu. Tapi selama ini pernah nggak ada yang sampai mungkin kejadian sebelumnya yang sampai harus lebih dari 1 malam tuh tidak selesai masalahnya gitu? Pasti ada beberapa, kayak misalkan kebakaran pabrik, apalagi pabrik-pabrik yang memang materialnya itu mudah terbakar. Pasti itu lama tuh Mas untuk melakukan pemadamannya. Pasti kan ada api-api yang tersembunyi gitu kan, dari puing-puing gitu. Apalagi kalau misalkan udah padam, kita kan harus melakukan pendinginan. Itu pendinginan juga memakan waktu cukup lama tuh Mas. Oh, biar nggak ini lagi ya, terpecik api lagi ya. Misalkan kayak kebakaran rumahnya udah nggak ada apinya, tapi kan tembok-temboknya masih panas tuh. Oh iya. Bisa jadi takutnya nanti ada api-api yang tersembunyi, bisa terjadinya penyalaan api kembali seperti itu. Itu kalau kayak gitu ada shiftnya ganti-gantian gitu ada atau gimana? Ada grup ABC itu 1 hari kerja 24 jam, 2 hari libur. Oh gitu. Oh, 1 hari kerja. Tapi kalau in case kita ada maksudnya ada kerjaan yang benar-benar diperlukan semua bisa masuk juga di hari itu ya, urgency gitu segala macam. Ya, misalkan saya masuk di hari ini, pulang besok, nah di hari kedua itu misalkan terjadi kebakaran hebat tuh, ya bisa aja nanti on call dipanggil untuk melakukan perbantuan gitu Mas. Oh, oke. Berarti kalau sehari-harinya standby nungguin gitu berarti di kantor gitu Mas? Iya, nungguin. Ada. Berarti kalau pagi itu gimana tuh Mas? Datang pagi. Siang malam tunggu panggilan. Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Boleh. Berarti secara hari-hari kerjanya seperti apa sih Mas? Datang terus duduk di sana atau seperti apa? Iya, kita apel pagi, pastikan setiap ini kan kita apel pagi, terus apel pagi lalu nanti apel kesiapsiagaan, pengecekan unit, terus nanti bisa diisi dengan latihan, kegiatan olahraga, dan nanti malamnya apel lagi gitu.
Udah nanti sambil santai-santai ya nunggu ada informasi aja gitu. Kalau alhamdulillah lagi nggak ada kejadian, kita pulang lagi gitu ya. Iya. Ada momen-momen biasanya kalau lagi misalnya apakah momen lebaran, momen apa nggak sih Mas yang mungkin kesiagaannya tuh lebih lagi ditingkatkan? Nah, kalau misalkan pada saat tahun baru pastinya tuh. Kalau tahun baru pasti ada aja tuh. Karena Malam tahun baru iya. ya. Sebelumnya kemarin tuh pas tahun baru tahun ini ada tuh karena kan ada kembang api yang lama tuh jatuhnya tuh flare gitu kan. Iya, Jatuh ke atap rumah warga, kayu misalnya kebakar. Sering banget tuh kalau tahun baru, Mas. Malam tahun baru yang paling sibuknya lah Iya, ya. belum lagi kalau misalkan macet. Kan rame orang tuh kan, pada nonton. Pasti kan menyulitkan petugas nih untuk belah kemacetannya nih, kan unitnya kan besar-besar. Terus suka kalau lagi ada panggilan juga koordinasi sama ini nggak sih Mas kayak ambulans kah atau tim divisi penyelamatan yang lain gitu? Iya, kalau itu kan kita kan manggilnya melalui radio ya. Kalau misalkan di kantor pusatnya itu kan udah ada sepaket sama ambulan. Jadi dikirim sepaket dari ambulan, terus penyelamat, pompa dan juga penyedot air. Itu dikirim sepaket. Tapi kalau misalkan terjadi kebakaran di pemukiman yang padat gitu, maksudnya pastikan di setiap kecamatan itu kan ada kantornya ya. Jadi kita manggil itu dari pos pemadam terdekat. Nanti kalau misalkan kebakaran besar, pasti akan dikirimkan bantuan gitu dari kantor pusat. Berarti Mas Fikri kemarin di saat ini di Koja ya? Enggak, kalau waktu saya masuk itu lagi itu saya langsung ditempatkan di Regu Penyelamat. Setelah itu 2020 saya pindah ke sektor Damkar Tanjung Priuk. Dan saat ini saya kembali lagi ke Sudin kantor pusatnya. Di mana sih Mas kantor pusatnya? Di Semper. Oh, Semper. Jakarta Utara ya, khusus Jakarta Utara. Oke. Kalau ngeliat paling sering nih Mas selama ini paling sering yang kayak titik-titik api itu di antara timur, utara, barat ada nggak sih Mas yang daerah-daerah yang mungkin buat jadi kewaspadaan juga gitu? Kalau yang paling sering rawan kebakaran. Ya kalau di setiap daerah pasti ada ya. Kalau misalkan kayak Jakarta Barat kan paling sering itu di Tambora kayaknya. Iya Tambora tuh kan jadi pemukiman paling padat kan se-Asia Tenggara itu rawan banget tuh. Itu salah satu titik yang agak-agak ngeri ya Mas ya. Terus kalau lagi apa namanya standby gitu Mas, gimana sih ngakalin untuk persiapannya gitu kayak mungkin Mas ada biar tenang kah, biar tahu apa aja yang harus yang harus pertama kali diselamatin sebelum bertugas tuh ngapain dulu sih Mas? Ya paling kita melakukan kegiatan latihan yang sering kita lakukan aja sih Mas. Kayak misalkan kalau penyelamat kan kayak ada di tali temali gitu kan. Kayak misalkan harus nurunin korban dari beda ketinggian gitu kan. Kayak misalkan kebakaran di tempat padat penduduk terus nggak bisa akses ke bawah, kita harus gimana caranya nurunin korban langsung misalkan dari lantai 2 ke lantai 1 tapi tanpa melalui tangga. Kan itu harus menggunakan tali gitu kan. Paling kita harus melakukan latihan itu juga tuh Mas. Kan agak susah tuh. Berarti per tim itu misalnya tim ABC. Nah, tim A itu misalnya kita jalan tim A nih, Mas. Misalnya pemadaman Islamic Center nih misalnya. Nah, dia tuh jalan tim A. Nah, di tim A itu berapa orang, Mas? Ininya. Apa namanya? Itu, belum tentu ya timnya ya, belum beda-beda. Untuk kebutuhan ya. Iya, kayak misalkan di satu pos itu misalkan ada 4 orang. Iya. Gitu. Beda-beda kalau itu sih, Mas. Iya, jadi timnya itu kan berarti Mas ada ini nggak sih alokasi misalnya ini buat bagian dari tim A yang jalan ini penyelamatan 4 orang, ini pemadaman 4 orang misalnya. Terus sama yang buka jalan itu orang itu ada alokasinya semua. Ya kalau misalkan grup ABC beda-beda tipis lah ya. Kalau misalkan di grup A penyelamat misalkan ada 9 orang, misalkan di grup B-nya ada 8 orang, beda-beda tipis. Tapi pada saat terjadinya kebakaran mungkin ada yang ngirim langsung 2 tim. Kan kalau 8 itu kan dibagi 2 tuh ada 2 unit ya. Di langsung 8 orang atau mungkin setengahnya. Kan gimana terkait laporan itu sendiri sih, Mas? Laporannya seperti apa gitu. Pernah ada laporan palsu nggak sih, Mas? Wah, pasti ada. Kita udah ke tempat kejadian ternyata nggak ada apa-apa gitu. Atau enggak pas sering juga tuh kalau misalkan laporan dari aplikasi Jakarta Siaga misalnya. Nomor pelapornya nggak bisa dihubungin apalagi kalau lagi hujan, wah itu kita kesulitan tuh, Mas. Jadi penting juga ya buat standby ya ketika lapor, standby buat informasi. Iya, jadi kalau kita habis laporan jangan langsung ngilang kita aja gitu. Jadi kan kita susah. Iya, kadang orang kalau minta nomornya takut atau minta bayaran atau enggak. Padahal kan layanan pemadam kebakaran kan gratis gitu. Iya. Itu kalau laporan palsu terus gimana tuh Mas? Misalnya udah nyampe ke sana, ya nge-follow up berarti gimana? Ya berarti kita tinggal telepon lagi naik radio ke kantor pusat menginformasikan kalau laporan itu nggak benar gitu. Akhirnya meminta unit untuk balik kanan gitu. Oh gitu. Walaupun unit udah dikerahkan misalnya satu ini. Ya kalau misalkan laporan kebakaran
kita kan pasti langsung meluncur Mas, namanya kebakaran kan takutnya telat makin besar kan repot Iya, nanti. pasti Secepat mungkin ya. secepat mungkin. Iya, secepat mungkin kita harus meluncur gitu. Mas waktu awal-awal ingat Mas pertama kali kan tadi 2018 ya? Ya. Itu langsung turun ke lapangan atau sebenarnya di kantor dulu atau seperti apa sih? Saya waktu itu masih di kantor dulu, masih latihan gitu, latihan-latihan, dan ada satu momen saya meluncur kebakaran pertama kali, kebakaran besar pabrik WIK. Waktu itu di kawasan Berikat ya di Jakarta Utara, dan itu pas banget di momen hari ulang tahun saya Mas. Iya. Itu dari pagi ketemu pagi. Semalam 24 jam tuh ya. Iya. nggak selesai. Biasa tip lilin tapi tip api yang gede banget ya. Iya. Kegedean, terlalu meriah Iya, gitu. terlalu meriah. Terlalu meriah. Tip lilin aja Kue lagi. spesial dalam tahun Iya. nih. Sepabrik-pabrik. Iya, seharian itu juga karena pabrik itu juga ini sih Mas ya, karena bahannya material mulai terbakar Iya semua. betul. Jadi, Terus kan pasti kan atap-atap kan pada runtuh, itu kan api-apinya kan sulit kita buat madamin api-api yang tersembunyinya gitu. Butuh alat berat juga pastinya kan. ada korban jiwa pada saat itu Mas. Kalau itu enggak, waktu itu soalnya pas weekend, lagi Libur. lagi pada libur karyawannya. Gitu. Maksudnya kalau saya ngebayangin pertama kali masuk ke sana langsung dihadapin api kan pasti deg-degan Ya lah ya. ngedon langsung. Berarti waktu itu Mas gimana pada saat pertama kali, gimana tenanggulanginnya itu? Ya kalau pada saat itu kita belum bisa masuk sih Mas, karena kan namanya masih pemula ya, bahaya gitu. Jadi kita ya hanya jadi yang itu pasti senior-senior di depan Mas. Kita hanya kayak bantu-bantu, misalkan senior kita butuh alat kita bantu ambilin gitu. Kalau langsung nanti ngeri juga, iya. Iya. Nunggu perintah ya kayak Iya. air buat minum. Aus. Berapa lama Mas sampai akhirnya dia Mas ready untuk terjun ke lapangan itu berapa tahun sih Mas? Dari pertama kali dicemplungin ke Waktu itu saya pendidikan pas di bulan ke-6. Setelah lebaran baru saya udah menjalankan pendidikan, pelatihan gitu kan. Masuk ke ruangan sempit dan gelap dari ketinggian. Itu kan dites semua tuh. Oh, Agak ngeri juga. tesnya menarik juga apa itu Mas berarti tesnya? Ya ada, kita lagi tuh pelatihan untuk masuk ke ruangan gelap dan sempit. Oh, gelap dan sempit. Iya, sempit terus bau itu, terus kita loncat dari gedung tinggi. Kalau itu ngelatihnya maksudnya apa ya? Emang buat mental? Apakah ada Iya, buat kayak mental. keahlian khusus yang harus didapetin dari tes Nah, itu? misalkan kita kan terjadi kebakaran di sebuah bangunan, itu kan gelap pastinya dong. Kita misalkan nggak ada lampu atau apa, nah kita gimana caranya kita nyari jalan keluar tuh. Kan pasti kan ruangannya sempit, seperti itu. Terus ada juga latihan namanya fireground. Jadi kebakaran latihan dibilang api bohongan tapi beneran. Tapi kebakarannya bohongan. Iya. Bukan kebakaran yang dibikin, tapi apinya beneran. Apinya ada. Apinya ada. Panasnya beneran ya? Iya, simulasi tapi apinya beneran. Panas juga, kebakar juga itu. Iya. Baik lagi nih Mas, kalau soal tadi penasaran sih soal pelatihannya tadi. Itu pelatihannya berapa lama tuh Mas kayak gitu untuk emang persiapan sampai akhirnya petugas itu ready? Waktu itu saya pelatihan pemadam pemula selama 2 minggu. Yang masuk ruang itu yang tadi. Ya pokoknya itu banyak sih pelatihannya. Jadi itu ada satu momen untuk pelatihan itu gitu. Oh, oke. Enggak selama 2 minggu. Terus di enggak beda sekolah. ya. Jadi bervariasi juga ya. Tapi itu Mas, butuh ini sih kita kayak menurut Mas Fikri butuh nggak sih tips and trick gitu ketika kita masuk ke gedung-gedung yang tinggi gitu, apa sarannya gitu loh, maksudnya sarannya tuh kayak misalnya kita harus ngelihat jalur evakuasi dulu kah atau apakah gitu. Biasanya kan kita nggak ada yang tahu nih, kayak waktu itu pernah di kantor suatu saat gempa. Yeah. Kita bingung, orang yang nggak tahu diem aja duduk di atas itu, dan yang tahu mungkin dia cari jalan Iya, evakuasi nyari jalan gitu. evakuasi paling lewat tangga darurat kan. Kalau kayak gitu kan kita nggak boleh lewat lift ya. Iya. Gitu. Jadi itu apa persiapan apa sih misalnya kalau kita ke gedung entah ke tempat baru gitu, apa aja yang harus dilihat gitu Mas, maksudnya buat Ya menghindari ibarat mitigasi. kita main game sih kita harus ngapalin map sih Mas. Apalagi maps ya. Ngapalin map Iya. ya, kita harus cari tahu exitnya di mana, emergency exit gitu. Kayak saya pas baru-baru masuk pemadam, setiap ketemu pemukiman yang padat penduduk suka mikir, terus apalagi parkir sembarangan, ini kalau kebakaran nanti gimana gitu. Sering banget Mas. Otomatis gitu Iya, ya. otomatis iya. Cari jalan keluarnya lewat mana nih Ini kalau terus begini? sumber airnya di mana gitu loh. Kan pasti namanya sekarang kan banyak banget tuh yang parkir sembarangan, apalagi cuman gang muat motor atau mobil tapi parkirnya sembarangan, itu susah tuh aksesnya Mas. Itu yang harus orang juga mulai aware kalau parkir sembarangan tuh bukan semata-mata cuma buat jalan lancar doang, tapi kalau ada yang emergency gini Mas. Betul. Iya. Apalagi perumahan-perumahan yang padat Iya, walaupun banget kita memang nggak tahu kebakaran itu kapan datangnya gitu kan. Kita maksudnya biar lebih waspada aja seperti itu. Iya. Terus Mas kalau kita dari mungkin tadi kalau pengen tahu penonton yang di sini lagi nonton, kalau kita emang ada kan tadi ada Jakarta Siaga ya. Iya. Selain itu bisa hubungin lewat mana lagi sih Mas kalau ada Itu emergency?
Di 112. Atau Melalui 112 itu layanan bebas pulsa. Jadi kalau misalkan Mas di HP-nya itu kan terkunci, itu kan ada layanan darurat. Emergency ya. Mas klik aja 112 itu pasti terhubung. Tanpa pulsa, tanpa SIM card itu bisa. Seluruh Indonesia. Kalau itu saya kurang tahu nih. Kalau untuk Jakarta sih bisa. Cuman Jakarta. untuk beberapa kota besar mungkin bisa. Kalau misalkan yang lain saya kurang tahu deh. Ya di 112 layanannya 24 jam dan gratis setiap hari. Gratis tiap hari. Oke Mas, balik lagi ke soal profesi sebagai damkar tadi. Ya. Itu ada kayak rolling gitu nggak sih Mas, pembagian-pembagiannya ntar? Kan tadi Mas ada pelayanan sama pemadaman sama penyelamatan. Apa gitu ntar ditukar orang-orangnya atau seperti apa sih Mas? Ya mungkin di beberapa waktu misalkan untuk refresh jadi timnya diubah pasti ada rolling kan gitu. Oh, ada kayak sekian tahun sekali atau benar-benar bisa? Ya, kalau itu nggak tentu sih. Kayak saya yang sebelumnya di regu penyelamat, akhirnya saya pindah ke sektor di regu pemadaman gitu. Oh, yang apa istilahnya yang apply yang masuk ke situ tuh banyak nggak sih Mas yang apply bekerja sebagai pemadam kebakaran gitu? Ya banyak juga sih. Maksudnya penambahan anggotanya. Oh, penambahan anggota. Kalau setahu saya terakhir itu 2019 ya. Untuk saat ini belum ada lagi. Cuman kan katanya nih gubernur yang baru katanya bakal ada lowongan lagi nih untuk pemadam karena jumlah idealnya kan 10.000 apa ya? 10.000 anggota di iya. Jakarta. Oh jadi itu apa istilahnya rekrutmennya tuh bukan yang tiap tahun atau apa ya? Iya bukan tiap tahun. Karena idealnya itu kan di satu kecamatan itu minimal ada satu kelurahan satu damkar gitu. Oh iya, satu kelurahan satu damkar Idealnya. ya. Iya ideal. Oh bukan satu apa namanya kecamatan itu ya? Iya satu kecamatan misalkan ada 7 kelurahan, nah itu masing-masing kelurahan punya damkar sendiri. Jadi semakin dekat gitu loh posnya. Oh ya semakin cepat juga ya. Makin cepat jadi nantinya untuk respon time-nya gitu. Yo, Mas Fikri ini aktif buat ngasih edukasi di media sosial. Ya. Dan kita ngerasa sih kalau saya sih ya, maksudnya yang masih belum paham segala macam sangat teredukasi gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Fikri ini bagaimana sih seharusnya nih para buat semua profesi damkar lah dari sisi penyelamatan atau apa sepenting apa menurut Mas Fikri buat mengedukasikan ke orang-orang kayak saya begini? Zaman sekarang kan udah sosial media itu udah booming banget ya Mas ya. Iya. Jadi penting banget nih untuk kita sosialisasi ke masyarakat. Pasti banyak dari kita semua yang belum tahu kalau layanan pemadam kebakaran itu gratis. Gitu. Jadi kita bisa membuat konten, video untuk misalkan memberitahu ke masyarakat apa aja sih tugas pemadam gitu loh. Terus kalau misalkan ada kebakaran kita harus bagaimana seperti itu. Jadi menurut saya itu penting banget sih Mas. Iya, penting banget ya. Terus sama paling edukasi ini ya Mas ya tentang nggak hanya kebakaran tapi apapun yang berhubungan dengan penyelamatan di luar dari api dan juga tentang harta benda ya. Harta benda dan juga nyawa. Itu bisa dari pemadam kebakaran Pemadam juga kebakaran, ya. Jadi satu solusi buat semua gitu. Kayak misalkan ada ini evakuasi cincin tersangkut di jari, misalkan dia ke rumah sakit atau puskesmas, biasanya juga ada dialihin suruh ke damkar. Iya, dipotong. Oh, gitu. Iya. Buat dipotong nggak bisa dikeluarin kan, Iya. dipotong tadi cari caranya. Cincinnya, Iya. Kirain. Iya. Tapi kalau misalkan kayak emas itu gimana kita usahakan kalau memang itu kita bisa pakai tanpa dipotong, kita usahakan. Tapi kalau memang nggak bisa ya mau nggak mau kita harus potong gitu. Iya. Tapi perlu kayak MacGyver gitu gak sih kalau damkar itu? Maksudnya MacGyver kayak dia bisa ngakalin, bisa Iya, salah ada aja. Ada aja semua gitu. ya. Bisa semua harus Ya kan kalau saya bikin, misalkan saya ngupload video evakuasi kunci mobil yang terkunci otomatis tuh, terus kan pakai alat-alat sendiri tuh kan, terus netizen pada komen, ada aja alatnya gitu. Ada aja alatnya. Iya terus kayak, oh kalau pinter banget ya yang lapor, kalau manggil kunci kan kena sekian, kalau damkar gratis gitu. Ya juga ya. Iya. Tukang kunci. Kocak. Jadi pada penasaran kok bisa aja sih damkar gitu, belajarnya di mana gitu. Nah itu gimana belajar Mas? Nah kalau itu saya juga nggak tahu, otodidak kayaknya juga. Nemu-nemu aja caranya Mas. Iya. Soalnya ya juga kalau kayak nggak, ya kalau yang paling umum kan biasanya ada ular biasanya kan kalau sering diberitakan manggil damkar, terus makin kesini makin yang ya tadi lah anak bocah masuk kaleng lah dan lain sebagainya. Cuman konten cara penanganan itu dong kita nggak share tuh, bahaya nanti malah pada nyolong lagi. Iya. Iya kan. Mas kalau kalau dari keluarga gimana Mas? Kan ya kalau lagi yang api yang berbahaya suka kayak udah cari pekerjaan lain atau gimana kan, maksudnya tiap hari berhadapan dengan bahaya tuh Mas. Kalau itu ya pas
pasti namanya khawatir pasti ya orang tua ya, kayak pas pada saat kebakaran besar itu yang pas ulang tahun kan masuk TV tuh orang tua saya nelpon tapi HP saya udah nggak aktif gitu, pasti kan jadi khawatir, was-was banget gitu. Mikirnya. Dan selebihnya yang ngedukung sih. Karena emang ya udah dari kemauan saya dari kecil gitu kan, pengen jadi petugas pemadam kebakaran. Dari paman juga tadi ya. Kalau sekarang ini tuh paling banyak penyelamatannya Mas daripada kebakarannya gitu. Iya sih. Kalau kebakaran alhamdulillah udah Ya, alhamdulillah sih menurun kebakaran lah juga ya. menurun alhamdulillah, cuma jadi yang mungkin nyari ya apalagi nih bisa kita bantu orang selain kalau api kebakaran kan gitu-gitu. Terus kalau kebakaran tuh kayaknya orang-orang sudah lebih teredukasi ya, maksudnya dalam artian anak-anak kecil sekarang aja ada yang turnya ke damkar gitu. Iya, ada anak-anak kecil sekarang. Dan itu juga kita melakukan ini, dia seolah-olah lagi nyemprot gitu. Terus cara iniin gas apa namanya? Iya, kalau untuk itu edukasi ke orang tuanya, nanti kita kasih edukasi untuk penanganan gas kompor. Iya. Gas melon. Gas melon ya. Gas melon. Ya sering lihat tuh kalau ternyata kan orang kalau udah nyamber dikit panik ya kan. Iya. Kalau ternyata dia hanya cuman pakai misalkan kain basah atau karung gitu. Iya. Mas, ada nggak sih petugas damkar yang perempuan? Oh, kalau di Jakarta nggak ada. Nggak boleh ya, apa gimana? Saya nggak ngerti, kalau di Jakarta nggak ada, tapi kalau di daerah-daerah lain banyak sih. Ada. Tapi di bidang penyelamatan dan atau mungkin di kantornya bukan yang ke lapangan gitu kan. Atau enggak juga ada juga di penyelamatannya, di pemadamannya ada. Di kayak Bekasi, Bandung ada tuh. ada cewek juga. Sri Kandi disebutnya. Sri Kandi. Iya, Sri Kandi. Keren. Tapi nggak banyak kali ya. Iya, gitu sedikit. Ya. Itu apa sih Mas? Saya penasaran deh. Buat kualifikasinya kalau mau daftar itu, buat teman-teman yang baru lulus misalnya, pengen daftar ke damkar itu syaratnya adanya Mas Fikri iya, misalnya kayak ada syarat tinggi kah atau syarat apakah? Iya pasti ada syarat tinggi. Kalau kita kan di pemadam kebakaran kan lebih ke fisik juga tuh Mas ya. Iya. Iya pasti kita ada tes itunya juga, tes fisiknya juga ya. Mas kalau lagi penyelamatan nih terus lagi mungkin lagi kalut atau lagi bingung nenangin diri sendiri biasa gimana sih Mas? Tips ke diri sendirinya tuh. Gimana biar gua abisnya harus kesini harus tetap biar bisa tetap sistematis dan tetap tenang tuh Mas. Oke, misalkan kita lagi kesulitan nih melakukan evakuasi apa gitu ya, misalkan udah beberapa menit nggak bisa juga, mungkin kita perlu istirahat dulu nih, cari strategi gitu. Kan nggak selalu kita eksekusi langsung selesai gitu. Pasti banyak banget tuh kesulitannya. Gitu. Ada kayak ini nggak sih Mas kalau lagi let's say kebakaran gitu, ada sebenarnya tuh waktu ideal untuk kesini sekian menit, ini sekian menit tuh ada nggak sih Mas kayak rumus-rumus dari? Ada kayak misalkan dari awal kita saat menerima pelaporan sampai awal pemadaman itu 15 menit. Dari ada kebakaran di Bekasi. Dari awal nerima gitu. Itu 15 menit nyampe ke lokasi. Nggak sampai udah siap melakukan pemadaman. Karena per area kan yo, karena per area. Makanya tuh gimana caranya kita harus memperbanyak titik-titik pos damkar biar penanganan tuh lebih cepat respon time-nya gitu. Berarti damkar juga punya ini ya, titik hidrannya itu udah tahu misalnya ketika dia kebakaran di sini, titik hidran di sini kita ke sini gitu. Menurut Mas cukup belum sih titik-titik hidran di Jakarta sih? Wah, kalau itu banyak yang rusak juga sih. Belum lagi orang yang parkir sembarangan ngalangin hidran. Kalau di luar negeri kan kalau ada yang parkir sembarangan pasti dihancurin tuh misalkan langsung kacanya tuh masukin ke selang itu bro. Kan kalau di sini kita kayak gitu, kita didatengin pasti sama yang punya mobil. Gak terima. Padahal seharusnya itu udah titik-titik vital yang nggak boleh. Nggak boleh orang parkir atau apapun ya. Iya sih, hidran mungkin udah lama nggak kepake, korosi atau apa. Iya, pasti Jakarta, banyak kan. yang rusak ya. Oh, rusak. Kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Fikri. Abis itu kita mau coba main game aja kali ya, seru-seruan ya. Seru-seruan dulu kali Mas sambil buat relax dulu. Karena tadi omongannya lumayan tegang nih ngomongin api, penyelamatan dan lain sebagainya. Kita sekarang ada games, apa nih nama gamesnya? Oh, ABC 5 dasar. Kita udah siapin di ini ya? Di sini ya? Ini ya? Oke, ini siapin dulu, gue baca dulu. Ya, apa nih? Cara mainnya gimana nih? Jadi Mas, ini kita ada main namanya ABC 5 dasar. Di sini kita udah ada beberapa huruf nih. Nanti huruf-huruf ini ntar dari teman-teman yang di sini ngasih pertanyaan, sebutin nama-nama sesuatu dari huruf yang kita ambil di sini. Set. Siapa tuh? G. Gofar Hilman. Gofar Hilman. Siapa? Lu bilang siapa? Oh, ambil sendiri. Siapa ya? Ganindra Bimo. Ganindra Bimo, ya. Kenal nggak sih? Gisel. Oh iya, bener. Kelewat. Iya. Keliwat. Kalau yang cakep inget. Z. N. Oh, itu tambahin itu. Kirain Z. N. Iya.
Siapa dulu? Lu lah. Oh, gua. Siapa? Oh, tapi udah nggak ada. Nani Wijaya. N. Siapa? Nina Zubir. Iya bukan sih ya? Nirina. Nirina ya, Nirina Zubir ya. Iya. Saya Nia Ramadan ya. Nia Ramadhani. Akhirnya bulan Ramadan maksudnya. Oh iya. Bilang Ramadan. Kan Nia Ramadan. Ya, Mas Fikri ambil. Nia Ramadan. Apa ini? P. Fikri. Mas Fikri. Udah, lewat. Skip. Panji Pragiwaksono. Oh iya. Pragiwaksono. Aduh. Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Ya. Pevita Pierce. Pevita Pierce. Oke, ini kita kan tadi nama-nama Artis. Sekarang nama-nama Madam kebakaran kali. Susah dong. Nah, nama-nama makanan yang nggak cocok dimakan pagi-pagi. Nggak boleh dimakan pagi-pagi. Nggak boleh makan di pagi-pagi. Oke. Yang nggak cocok makan di pagi-pagi. Oke. Dari gua dulu ya. Spesifik nih yang nggak boleh makan. Ya, nggak boleh dimakan pagi-pagi. Bukan nggak enak dimakan pagi-pagi. Bikin mules ya, bikin mules. Bikin mules. Ya. Nih, B. Siapa duluan? Lu kan lagi B. Iya. Makanya nggak cocok makan B. pagi-pagi apa ya? Netot. Nih, gua deh. Dulu deh. Makanan yang nggak boleh makan pagi-pagi kalau B, bubur kertas. Bubur kertas. Bubur kertas yang boleh makan pagi-pagi tuh. Bakso aneh nggak sih kalau pagi-pagi? Lumayan ngap sih ya kalau bakso. Nggak cocok juga kalau banyak sambelnya. Iya. Oh ya berarti bakso kebanyakan sambel gitu ya. Apa lu? Bakwan juga nggak cocok. Bakwan cocok. Kalau Tapi kan banyak cabai rawitnya, cabai rawitnya 12, 15. Iya. Ini nggak cocok kalau pakai bubur kertas Nah, tuh. iya. Nggak cocok tuh. Lagi. Masih makanan apa mau ganti? Masih makanan nih? lagi. Oke. Teh. Tang. Nggak boleh makan tang. Ini telur mentah. Telur mentah nggak boleh makan pagi-pagi mulai. Oke. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Nggak apa-apa dimaklumin. Mas Fikri. Telur apa nih? Telur Telur ayam apa telur bebek? telur burung. Kalau saya telur ayam berarti. Telur ayam boleh, telur ayam mentah. Ya tekwan. Wah. Lagi apa sekali lagi? Oh, sekali lagi nih barang yang Bikin panik bikin kalau panik hilang. kalau hilang. Dari Mas Fikri kan. Dari Mas Fikri ganti ya. Oke. Yang panik kalau hilang berarti ya. Iya, panik kalau hilang. Kenapa ditaruh sih? Nah, C. C. Celana dalam. Yang dalam panik hilang benar. Celana dalam. Gimana tuh? Benar-benar. Gua celana basket. Kalau lagi mau berenang, kalau lagi mau main basket nggak ada celana basket panik. Kalau lagi main basket nggak ada celana basket panik kan? Oh gimana nih? Ya bikin panik. Ya, Celana basket. Ada tuh yang setiap hari kita pakai tuh. ini cincin deh, cincin. Kamu tadi apa Mas? Charger. Oh Oh iya. iya, charger bener. Ya cincin panik ya. Cincin panik. Nah, nggak enak sama istri gitu. Ah betul, jadi ketahuan kan. Maksudnya apa nih? Lepas Maksudnya gitu apa? kan. Ngomong. Sorry. Enggak semua masalah sama kayak lo dulu. Iya. Kok lu nggak pakai cincin gitu ya? Lagi ya. Tinggal lu. Ya gua. Iya salah. Ya kalau nggak dibawa juga panik sih. Panik. Charger. W. M. M. Dari saya. Yang panik kalau hilang. Apa namanya? Maskara. Kalau hilang sekarang. Ya, kan siapa tahu dia harus perform Punya kan. istri nitip Iya, lu punya ya. istri Istri kan. nitip lu Lupa, hilang. hilang. Wah, gimana nih nggak boleh pulang gitu. My phone. My phone. Boleh. Apa my wife nih, my wife. Mantel. Mantel ya. Kalau hujan ya kan. Hujan. Iya. Biar gak dingin juga ya. Oke, habis. Oke. Tadi udah seru-seruannya. Kita balik lagi nih ngomongin beberapa pertanyaan lagi kali ya. Mas, soal pemadam kebakaran lagi. Menurut Mas Fikri, apa sih yang perlu ditingkatin buat masyarakat nih biar terutama soal biar nggak jadi kebakaran dan lain sebagainya, boleh apa nih Mas? Yang pastinya nih ya, kita harus bisa melakukan pemadaman pada api awal. Kayak misalkan terjadi kebakaran kompor, kita harus tahu nih ngapain nih. Misalkan ada apar ya langsung kita semprot pakai apar. Kalau misalkan kita bisa pakai kain basah atau karung basah, kita langsung tutupin. Itu kan jadi kan sebelum pemadam datang udah padam gitu. Kalau bisa sebisa mungkin masyarakat bisa melakukan pemadaman pada api awal gitu. Kalau misalkan api awal aja nggak bisa dipadamin, lama-lama membesar, pasti damkar yang datang. Nah itu bahaya. Oke. Itu api. Selain itu apalagi sih Mas? Misalnya kalau selain kompor yang
terutama di rumah tangga kali Oh, ya. iya. Yang perlu diwaspadain apa aja sih? Kayak kelistrikan, kayak misalkan steker bertumpuk tuh harus kita hindari tuh. Oh, Kayak iya. misalkan ini ada rolan, dikasih colokan 3, dikasih colokan 3 lagi. Oh iya, lubuk-lubuk. Iya ya. Banyak Bahaya konslet tuh, ya, iya. konsletingnya kebakaran. Nanti jadi beban tuh kan. Itu kadang sering terjadi, cuman kita nggak aware juga kan Iya. yang tumpuk. Karena kebanyakan kan penyebab kebakaran itu korsleting listrik juga tuh, Mas. Iya. Dan itu ciri-cirinya ada kayak bau-bau gosong Iya. sebelumnya kan, kayak itu. Kayak bau-bau gosong sebelumnya. Nah, ini bukan matahari kalau ini. Matahari. Berarti itu yang tadi yang terutama berarti soal konsleting listrik, Iya. terus sama soal api-api kejali kompor berarti Iya, Mas ya. kompor. Terus apalagi nih Dok, dari lo ada yang mau penasaran nggak sih soal Mas Fikri? Kalau Ya, lo mau paling nanya lagi nih. paling pengen ini sih Mas Fikri, saya support banget buat Damkar buat edukasi terus. Iya. Karena saya juga yang tadinya saya tuh takut kalau ada, saya sampai sekarang belum bisa ganti gas memang. Cuma saya sama lagi. ya sama. Sama lagi. Nggak bakal meledak. Iya, nggak bakal meledak. Cuma kalau udah Was-was gas sudah mau habis kan dia biasanya bau kan. Iya. Bau. Nah, itu saya langsung matiin lampu. Saya nggak berani karena ada infonya ketika lampu nyala takutnya nyamber meletup. Tapi gitu. kalau misalkan cewek nggak bisa masang gas disuruh cewek, emang kalau misalnya meledak nggak mati cowok ya? Kenapa ya? Iya juga sih. Iya kan? Kan sama aja kan? sama aja. Ini yang manggil tukang gas sih kalau saya emang jadi. Sebelumnya saya juga nggak bisa, Mas. Iya. Akhirnya nonton YouTube. Nanti itu jadi bisa. Iya. Karena kan harus ada yang dicolok sebunyi, itu udah Iya. panik tuh. Oh, Iya. kenapa nih? Kenapa nih? Itu kan mungkin kayak karetnya tinggal ditusuk lagi aja. Nah, biar ngejos tuh keluar misalkan kayak ada takutnya ada debu-debu gitu kan. Mas nomornya berapa Mas? Saya teleponnya kalau saya mau ganti gas. Iya Mas, jadi gitu Mas. Jadi menurut saya itu saya butuh banget konten-konten kayak gitu. Iya. Jadi saya pernah ngeliat konten, oh ternyata nggak bahaya caranya dan penanganannya itu cukup mudah gitu. Jadi Damkar, aku lihat waktu itu jadi sangat mengedukasi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang seperti saya juga yang nggak ngerti apa-apa juga bisa teredukasi juga dengan Mas Fikri atau teman-teman lain upload di sosial media gitu sih Mas. Mas Fikri, menurut Mas Fikri, orang masyarakat sih terhadap pemadam kebakaran tuh udah cukup respect belum sih? Udah cukup aware dengan keberadaannya belum sih Mas? Kalau untuk saat ini ya alhamdulillah masyarakat percaya penuh banget nih sama Damkar. Banyak banget yang mensupport pemadam kebakaran. Jadi kayak ada yang bilang lebih percaya Damkar. Ya itu pasti itu. Yang apa nih maksudnya? Ya udah pasti lebih percaya Iya, karena pasti. edukasinya nyampe. Oh iya. Karena pelayanannya satset. Cepat ya. Cepet. Dan tanpa biaya embel-embel Ya, apapun. dan juga tadi ada di waktu 15 menit tuh mereka udah siaga untuk selalu standby dengan Jakarta Siaga dan 112 untuk hotline-nya gitu. Teman-teman jadi kalau emang ada emergency bisa hubungin 112 ya Mas ya. Iya. Untuk pemadam. Dan kalau misalkan mau laporan tengah malam jangan ragu itu takut ganggu gitu. Nggak usah ya kan memang udah tugasnya Oh, gitu. 24 jam. Iya 24 jam kita siaga. Oke. Oke, kalau gitu udah cukup sih. Kita terinspirasi banget dari cerita Mas Fikri. Thank you Mas banget, Fikri. Mas Fikri. Mau jadi damkar kan? Mau jadi damkar ya? Pengen sih jujur karena seru nih. Takutan gitu. Iya. Dari ya maga saya takut gitu Iya, nggak bisa masang. Iya. Nah, itu tadi Mas Fikri tadi udah kita ngobrol-ngobrol soal suka dukanya, banyak kisah-kisah yang emang cukup menegangkan, tapi banyak yang lucu-lucu juga Mas Iya, ya, yang pasti. menjadi pemadam kebakaran dan juga sekarang pemadam kebakaran juga ternyata nggak cuma soal api aja gitu, sekarang benar-benar semua emergency. Iya. Pemadam kebakaran tuh ready. Penyelamatan dari sisi harta juga, penyelamatan harta juga. Terus juga nih buat teman-teman yang nonton nih, jangan ragu buat mengadukan misalnya dengan ada kejadian yang seperti itu ke Damkar. Karena Damkar 24 jam ready, terus Tiap juga, hari dan gratis. tiap hari dan gratis gitu. Tadi si Matupang apa tuh Mas? Siang malam tunggu panggilan. Siang malam tunggu panggilan, pakai si Matupang, siang malam tunggu Ya panggilan. kita kan nunggu aja, nggak mungkin kita patroli nyari api mana nih api nih. Gitu. Kok padam nih mana masa nggak mungkin gitu kan ya Mas. Kalau gitu ya teman-teman jangan lupa untuk di like juga, di share juga kontennya kalau emang dirasa menarik dan biar yang lain juga nonton, terutama soal pemadam kebakaran ini. Di follow, di komen di channel YouTube Dan Indonesia dan juga stay tune terus karena bakal ada konten selanjutnya dari Waktu Senggang. Kalau gitu, bye bye. Terima kasih Mas Fikri. Ya, Terima kasih sama-sama. cerita. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.